Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala nikmat iman. Wassalatu Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Temukan guru terbaik kita, dosen terbaik kita, mualim kita, mentor bisnis terbaik ya. Karena itu senantiasa kita berselawat Nabi kita agar kita mendapatkan keberkahan bisnis bagaimana Rasulullah mendapatkan keberkahan. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait manajemen bangkrut dalam mata kuliah Islamic Entrepreneurship lanjutan ya. Jadi dalam kewirausahaan Islami yang lanjut ini, bangkrut itu adalah sesuatu yang momok bagi pengusaha, tapi itu sebagian pengusaha sukses pasti akan melewati masa itu. Ya, maka dari itu di sini kita akan bahas sedikit bagaimana sih kita menghadapi manajemen, bagaimana sih kita menyikapi bahasanya itu ya ketika dihadapkan kepada situasi seperti ini. Oke, langsung saja. Apa sih definisi bangkrut? Menurut Darsono dan Ashari 2005, kebangkrutan adalah situasi di mana kewajiban perusahaan lebih tinggi daripada nilai aktifanya. Kewajiban perusahaan secara umum ya, misalnya dia harus menggaji karyawan, dia harus bayar hutang, dia harus siapin operasional perusahaan setiap bulan untuk biaya produksi, biaya marketing segala macam. Ternyata ketika dihitung oleh bagian keuangan, kewajibannya itu lebih besar daripada nilai aktifanya, termasuk aset-asetnya atau pendapatannya. Jadi kalau saat situasi sudah seperti ini, itu berarti perusahaan sudah dapat dinyatakan bangkrut ya. Itu menurut definisi umum ya, definisi umum. Tapi yang harus kalian pahami, bangkrut bukan berarti gulung tikar ya. Bangkrut bukan berarti gulung tikar, bubar perusahaannya, bukan gitu ya. Selama masih ada aliran kas yang cukup baik dan modal maupun pendapatan dengan prospek ke depan yang baik, berarti dia belum gulung tikar, belum selesai usahanya. Kalau kalian ingat kasus yang terbaru itu Barcelona, kalau teman-teman cowok yang suka nonton bola, itu kan sempat bangkrut ya Barcelona tuh ya. Tapi sekarang kita masih nonton nggak ada klub Barcelona di TV? Masih ya. Padahal dia udah nyatakan bangkrut gara-gara dia rugi 7,9 triliun ya, banyak sekali. Seharusnya dibubarkan gitu kan. Tapi karena dia masih punya prospek ke depan yang baik ya, orang masih suka nonton Barcelona, orang masih suka iklan di Barcelona ya, banyak sekali iklan-iklan yang mau bagaimana perusahaan yang mau endorse Barcelona kan banyak sekali. Dan dia juga punya aliran kas yang cukup baik, artinya dia masih punya pendapatan yang masuk terus gitu kan. Nah, yang masih cukup untuk gaji karyawan segala macam, artinya itu belum bangkrut ya. Masih belum bangkrut, belum dikatakan gulung tikar. Dia dinyatakan bangkrut karena kewajibannya lebih tinggi dari aktifannya, tapi dia belum gulung tikar. Ini poin pertama yang harus teman-teman pahami. Bangkrut bukan berarti kalian harus gulung tikar, belum nyerah gitu, nyerah ya. Barcelona buktinya nggak nyerah ya. Sekarang kalau kita lihat Barcelona sejak dipimpin oleh siapa namanya itu, Xavi Hernandez ya, itu lumayan bagus ya, performanya semakin meningkat. Artinya dia prospek kedepannya orang akan lebih banyak lagi, akan lebih banyak lagi pemasukan yang didapatkan oleh Barcelona seperti itu. Oke, ada dua alternatif perbaikan yang bisa teman-teman gunakan ketika mengalami kebangkrutan. Ini dalam konteks perusahaan besar, tapi dalam konteks perusahaan kecil UMKM sebenarnya juga bisa diterapkan. Pertama adalah likuidasi. Jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau diteruskan. Artinya likuidasi ini emang kita bangkrutkan perusahaan itu. Kita jual lah bahasa itu perusahaan itu. Atau kita jual kepada orang lain gitu kan. Ada nggak sih yang mau mulai usaha saya gitu kan? Ya, kita beli misalnya kayak perusahaan apa ya, yang Bank Senturi ya pernah ramai itu kan. Sekarang kan dilikuidasi, dibeli sama Jitras Bank ya. Itu likuidasi artinya ya. Ini bisa kita terapkan jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau diteruskan. Jadi kalau kita, ini hitung-hitungan aja lah hitungannya. Kalau seandainya kita jual di perusahaan dapat dana, itu akan lebih besar daripada prospek perusahaannya ke depannya. Misalnya perusahaan ini udah kalau saya terusin nggak bakal untung lah gitu. Misalnya kalian usaha T1 misalnya gitu kan. Kalau saya terusin nih ya paling keuntungannya berapa gitu, 100.000 per bulan dah, dikit banget gitu kan. Terus aset kita hitung asetnya juga kadang-kadang asetnya cuma 10 juta gitu kan. Itulah saya jual aja gitu, saya jual dengan angka katakanlah 11 juta kan lebih untung lah, lebih untung, likuidasi. Atau yang kedua adalah reorganisasi. Ini kalau
sering banget kalau kalian lihat berita di bola, ini ada beberapa reorganisasi, misalnya mengganti karyawannya, atau mengganti manajer produksinya, mengganti manajer marketingnya, itu kita ganti orang-orang itu. Ya mungkin ada masalah internal yang terjadi, misalnya ada kebosanan, misalnya si manajer produksi udah bosan di bagian produksi, dia pengen pindah ke marketing segala macam ya. Jadi ini bisa kalian lakukan kalau seandainya kedepannya perusahaan ini masih punya prospek yang sangat baik. Jadi kalau kalian bandingkan antara nilai prospek yang kedepannya dengan nilai liquidasinya, itu ternyata lebih tinggi nilai prospek kedepannya. Berarti kalian bisa gunakan strategi reorganisasi, ya, ganti orang atau meng-hire orang. Ini sangat umum dilakukan ya. Banyak sekali perusahaan besar itu ketika dia mau bangkrut, dia cari orang baru untuk bisa untuk bisa memasarkan produknya. Contohnya kayak ini ya, perusahaan Apple atau Apple ya, HP itu ya, Apple, perusahaan elektronik Apple itu kan, itu ada namanya Steve Jobs. Steve Jobs itu kan dulu dia kerjanya di Coke ya, atau Coke tuh kayak Pepsi minuman kaleng, minuman bersoda gitu kan. Dia sebagai direkturnya di sana, dia mengembangkan perusahaan Coke itu sangat besar dengan gaji yang sangat besar waktu itu, Tapi Apple ini pinter, dia nantangin nyindir prinsip daripada Steve Jobs sendiri. Dia disindir sama Apple, masa seorang Steve Jobs gitu ya, yang punya karir yang sangat bagus, sangat pintar, sangat cerdas segala macam, dia mau seumur hidup ngurusi perusahaan minuman gula gitu. Ngapain ngurusi perusahaan gula gitu kan ya betul juga sih. Jadi kan kalau Pepsi itu kan perusahaan minuman bersoda yang isinya minuman gula gitu. Apa kerennya gitu bahasnya itu ya, apa kerennya. Mending dia ngurusi Apple nih, ngurusi perusahaan elektronik ya, prospek kedepannya sangat luar biasa gitu kan. Orang teknologi kan lebih bagus gitu kan. Akhirnya si Steve Jobs merasa tersinggung, sih, tertantang gitu kan. Benar juga sih kata si Apple gitu kan. Akhirnya pindah ke Apple ya. Dan sejak Apple dipimpin oleh Steve Jobs, dia berkembang sampai sekarang kita kenal ya. Padahal waktu itu gajinya di Pepsi itu jauh lebih besar daripada di Apple ya. Tapi kalau aku lihat ini adalah konsep organisasi. Di perusahaan-perusahaan pada umumnya ya, di swasta saya pernah kerja di Jakarta Bogor, saya pernah kerja di sana, itu ini sering terjadi. Jadi ada namanya membajak karyawan, bahasa gitu. Ada karyawan yang dianggap sudah sukses, sudah bagus gitu kan, kinerjanya sangat bagus, itu biasanya dibajak sama perusahaan pesaing dengan tawaran gaji lah, tunjangan, fasilitas segala macam. Itu umum terjadi ya. Karena kalau kita meng-hire karyawan dari nol gitu kan, itu kan biayanya cukup besar ya, biaya pelatihannya segala macam cukup besar. Daripada kayak gitu, banyak perusahaan-perusahaan itu yang udah comot aja, misalnya dia manajer di bank X gitu kan, ya udah ditawarin, didekati secara personal, dapat gaji yang lebih bagus, akhirnya dia mau pindah gitu aja. Cuma sesimpel itu ya, untuk memenuhi strategi reorganisasi ini ya. Oke, itu tuh pengetahuan aja. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tanda awal kebangkrutan yang harus kalian ketahui ya. Di antaranya adalah kalian bisa cek aliran kas saat ini dan prediksi aliran kas di masa mendatang. Kalian bisa nih dari laporan keuangan memang ya. Ternyata aliran kas saat ini banyak yang macetnya, apalagi macetnya di pendapatan ya. Hutang banyak masuk tapi pendapatan gak ada yang masuk. Nah, itu berarti harus hati-hati ya. Yang kedua adalah bisa lihat dari tingkat produktivitas modal ya. Misalnya kalian modal usaha ini katakanlah 10 juta gitu kan, ternyata dari 10 juta ini kalian hanya mendapatkan 9 juta, itu kan minus sudah ya, udah minus. Atau tingkat penggunaan hutang ya, ternyata kita tiap bulan ini makin banyak nambah hutang ini kan, plus itu saya tulis plus. Jadi kalau makin banyak hutangnya sedangkan modalnya nggak kurang produktif, itu kita sudah berpikir bahwa ini adalah tanda-tanda awal daripada kebangkrutan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tingkat perlindungan pada biaya tetap. Jadi gini, kalau usaha itu ya, biasanya setiap bulan, setiap hari lah gitu kan. Kalau kalian usaha kebab misalkan, itu ada namanya biaya tetap bulanan. Misalnya kalau kalian usaha kebab kan ada namanya kalian beli daging kebabnya, beli rotinya, segala macam. Itu adalah biaya tetap yang kalian tentukan per hari atau per minggu atau per bulan ya. Bisa tergantung bagaimana kalian menentukannya gitu kan. Ternyata biaya tetap ini berubah gitu kan.
ya. Harusnya biasanya kita per hari itu kita gunakan angka katakanlah 200.000 atau 300.000 per hari untuk biaya tetapnya. Ternyata karena kita ada banyak hutang, kita ada banyak kewajiban yang lain gitu kan, biaya tetapnya terpaksa kita kurangi ya. Misalnya dari 300.000 menjadi 250.000, 300.000 menjadi 200.000. Nah, itu berarti ada sesuatu yang salah di situ. Karena kalau biaya tetapnya udah berkurang, otomatis keuntungan yang kita dapatkan ke depan juga akan berkurang seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya ada namanya fluktuasi keuntungan. Jadi fluktuasi ini ya kayak grafik lah gitu ya. Kalau semakin ke bawah keuntungannya, kok tiap hari kok kalau kemarin keuntungan saya 10 juta, sekarang kok tinggal 5 juta. Sekarang kok malah hari ini malah tinggal 1 juta gitu kan. Itu ada sesuatu yang salah. Ya, itu udah harus berpikir strategis ya. Jadi pebisnis itu kita harus berpikir strategis, cuman jangan hanya berpikir teknis. Ya, itu yang membedakan antara pebisnis sama pedagang ya. Di pebisnis dia harus memikirkan secara strategis ya. Strateginya apa nih harus saya lakukan ini ya. Semua itu biasanya dari dalam, terjadi dari dalam ya. Itu yang kita bisa lihat dari laporan keuangan. Namun juga ada dari luar, contohnya kayak bencana alam, musibah, corona, segala macam. Itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan tanda awal kebangkrutan. Misalnya kita udah usaha bagus, tiba-tiba bencana gitu kan, hancur tokonya. Yaitu kita udah berpikir, ini kayaknya susah dinerusin lagi nih gitu kan. Atau ada peraturan-perundang-undangan yang tidak mendukung. Ya, misalnya BBM naik lah segala macam. Itu juga kita harus berpikir ulang ya. Misalkan kalau usaha, apalagi kalau usahanya di bidang distribusi ya, jasa logistik, BBM naik itu adalah sesuatu yang besar ya, karena itu akan menambah kos produksi yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah perubahan selera konsumen ya. Yang biasanya hobi ini ya, saya lihat di Angso Duo itu sekarang udah mulai sepi orang belanja ya. Coba deh kalian lihat di Angso Duo. Dulu zaman saya masuk itu rame banget ya, sekarang udah mulai agak sepi karena orang rata-rata perilaku konsumen zaman sekarang itu adalah belinya online saja ya. Belinya online, jadi offline itu udah agak jarang. Ya, itu sangat mengurangi jumlah konsumen yang ada di Angso Duo. Coba deh kalian lihat jalan-jalan sekali-sekali ke Angso Duo. Udah mulai kurang tuh orang yang belanja di sana. Karena orang-orang rata-rata mayoritas belanjanya online. Apalagi belanja baju ya, lebaran segala macam. Kecuali kalau belanja makanan. Kalau di Jambi ini kalau makanan luar biasa ya. Mau jual dimanapun tetap laku ya. Karena makanan tuh kalau online ya nggak bisa dicek ya rasanya enak apa enggak ya. Ya, itu perilaku konsumen khususnya di kota Jambi. Oke, ini awal bangkitan. Nah, biasanya kalau sudah kayak gini, kalian mulai fokus dengan apa yang kalian miliki. Ya, misalnya kalian punya aset, fokus hitung aset kalian berapa. Punya karyawan, ya, karyawannya adalah nilai plusnya adalah aset kalian juga karyawan ya. Kalau di Toyota, nah kalau kalian pernah baca bukunya The Toyota Way, itu bagus banget ya. Jadi karyawan itu adalah aset. Jadi bagaimana karyawan juga berperan sebagai kontributor yang memberikan solusi bagi perusahaan. Jadi bagaimana karyawan itu bisa mencintai perusahaan tempat dia bekerja seperti itu, sehingga kalau ada masalah teknis utamanya dalam perusahaan, karyawan bisa ngasih solusi. Jadi gini ya, karyawan jangan diabaikan ya. Jangan merasa seorang pemilik bisnis itu dia pintar sendiri ya. Karena dia nggak tahu apa yang terjadi teknis di lapangan, dia kurang banyak tahu lah gitu kan. Yang tahu ya orang yang di lapangan gitu kan. Yang tahu bank itu biasanya kepala cabang, bukan direktur bank. Yang tahu benar ya bagaimana perilaku nasabah segala macam, biasanya ya kepala cabang yang tahu. Seperti itu. Jadi kita harus bertanya pada karyawan kita, solusinya seperti apa gitu kan. Terus mitra bisnis ya, itu juga sesuatu yang kita miliki. Jadi ini jangan sampai lepas ya. Aset-aset yang berbentuk intangible asset atau aset yang bukan dalam bentuk fisik itu harus kita jaga. Mitra bisnis kita ya, kita bisa negosiasi harga segala macam itu kan, biasanya supply-nya segini, saya minta segini aja, diskonnya segini gitu kan. Yang keempat adalah sistemnya juga harus kita jaga. Pengalaman konsumen, biasanya kalau udah perusahaan udah lama dia udah punya konsumen loyal segala macam, terus kita jaga, tetap harus kita jaga ya. Hutang juga, nah hutangnya adalah sesuatu yang minus, ini juga harus kita segera lunasi. Emang kita miliki hutang, segera kita lunasi, itu poinnya ya. Yang penting yang plus ini kita jaga, jangan sampai lepas, itu dulu ya, jangan sampai lepas. Kita jaga baik dengan promosi, dengan pendekatan segala macam, dengan sambil kita tetap melunasi kewajiban. Oke, dalam manajemen keuangan itu kalian bisa cek dari sumber pengelolaan dana. Ada masalah nggak sih di perolehan pendapatannya? Kalau ada masalah, coba kalian cek. Mungkin strategi marketing yang salah, mungkin ada ada pelayanan yang kurang maksimal segala macam.
cek sumber pendanaan pinjaman, apakah ada riba dalam pinjaman kita gitu kan, sehingga nggak bikin usaha nggak berkah gitu kan, atau ada pinjaman yang nggak produktif gitu kan, kita nggak perlu minjam tapi kita harus tiba-tiba kita minjam gitu kan, itu kita cek juga pengelolaan dana pengeluaran. Ini biasanya sangat umum dilakukan ya. Biasanya orang akan memotong dulu biaya operasional, kita kurangi pengeluaran dengan memotong biaya operasional. Bahkan ada yang kalau perusahaannya udah mepet banget itu PHK. Jadi PHK itu adalah jalan terakhir ya. Jangan PHK di awal, itu nggak boleh sebenarnya. Karena itu akan akan memutus silaturahim dengan karyawan. Itu yang nggak bagus ya, nggak bagus. Biasanya kita potong dari biaya operasional dulu ya, operasionalnya dulu. Tapi biasanya tetap dengan kualitas yang sama gitu ya. Misalnya kapasitas solusinya kita kurangi bertahap seperti itu ya. Lalu bisa juga kita dengan restruktur utang ya. Restruktur utang itu misalnya kita utangnya katakanlah 6 bulan gitu kan, kita minta perpanjangan jadi misal 12 bulan segala macam dengan berbagai metode tertentu, atau kita minta pengurangan utang tersebut ya segala macam, atau menjual aset yang sudah nggak kepake. Itu kan banyak kan untuk perusahaan punya aset tapi nggak kepake, aset tanah lah, aset barang lah, aset gerobak tapi nggak pernah dipakai, gerobaknya sampai hancur. Itu jangan sampai ada aset yang nggak produktif. Kalau ada aset yang nggak produktif, lebih baik kalian jual atau kalian sewa gitu aja. Selanjutnya untuk menambah pendapatan bisa melalui diversifikasi pada jasa. Kalian memberikan jasa, misalnya jasa kirim misalnya kan, kalau kalian beli makanan atau jual beli apa aja ya, itu jasa kirim misalnya kan, itu kan jasa, nambah pendapatan juga gitu kan. Dan menambah promosi juga, kalau kalian misalnya kayak sekarang tuh ada jual Domino's Pizza misalnya kan, dia ngantar barang pizza terus di belakangnya ada tulisan ini dari Domino's Pizza kan, itu kan kayak marketing berjalan ya. Jadi setiap orang yang melihat motor itu ibaratnya, oh iya ada Domino's Pizza ya, orang di sini, oh nomor teleponnya ini gitu kan, dan bisa delivery juga ternyata gitu. Itu kan marketing yang berjalan ya. Yang selanjutnya kalian juga bisa pelajari produk substitusi dan komplementer. Saya pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya, di offline kemarin. Substitusi itu adalah produk mengganti. Misalnya kalau kopi menggantinya teh. Komplementer itu pelengkap. Misalnya kalau kopi pelengkapnya apa? Gula atau coklat segala macam. Itu macam-macam lah ya. Itu pelengkap. Nah, ini bisa menjadi strategi untuk diversifikasi produk. Misalnya kalau produk utama kalian itu bahan bakunya mahal gitu kan. Produk bahan mahal. Kalian bisa tawarkan produk substitusi yang rasanya sama tapi bahan bakunya nggak terlalu mahal, atau menambahkan produk komplementer untuk menambah tingkat penjualan ya. Misalnya orang beli kopi, kita tambahin coklat, tambahin ada cappuccino-nya segala macam, ada temennya gitu kan, kentang goreng segala macam, itu pelengkap. Jadi itu menambah penjualan. Rata-rata kalau kita lihat perusahaan makanan yang besar itu punya produk pelengkap semua ya. Jadi orang nggak beli itu ya nggak beli makanan utama aja, bahkan perusahaan mobil pun ada pelengkapnya, yaitu spare part ya. Makanya Honda itu kalau jual kembali mahal dia, karena produk komplementernya sangat lengkap gitu ya. Jadi teman-teman bisa pikirkan itu produk komplementernya apa, substitusinya apa, itu sebagai bagian daripada diversifikasi usaha. Selanjutnya, nah kalau saat usahanya sudah di ujung tanduk nih, what should we do? Apa yang kita lakukan? Pertama ya introspeksi diri, apa salah kita gitu kan, biasanya gitu ya. Itu paling penting ya, kita introspeksi diri. Mungkin ada something wrong yang kita lakukan, jadi mungkin ada dosa yang kita lakukan ya, atau dosa kita sama karyawan kita, dosa kita sama pengelolaan kita, ada yang salah gitu kan. Kita akui kesalahan itu, ada yang salah nih. Kalau kita nggak ngaku salah, susah kita untuk memperbaiki. Jadi kalau kita udah introspeksi, ngaku salah, enak kita memperbaiki. Jadi tetap humble ya, humble. Segera cari solusi dari dalam dan luar. Kita diskusi sama internal, apa sih solusinya yang bisa kita kerjakan. Atau kalau di dalam udah mentok, kita bisa tanya sama orang lain, tanya mentor, tanya sama teman yang punya usaha sama, yang udah pernah mengalami hal tersebut, apa yang dilakukan segala macam, itu bisa kita tanyakan. Yang ketiga adalah dalam Islam adalah perbanyak silaturahim ya, banyak-banyak silaturahim ya. Ini banyak pengusaha muslim yang mendapatkan solusi ketika silaturahim ya. Ada salah satu ustadz di Jakarta itu yang dia punya usaha di daerah mana gitu ya, daerah mana, dan usaha itu mau bangkrut ya, mau bangkrut. Tapi ketika karena dia banyak ceramah segala macam, akhirnya dia dapat solusinya ya dari jamaahnya sendiri yang ngasih solusi gitu kan. Solusinya bukan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk saran misalnya.
ini kayaknya emang di sini tuh nggak bagus gitu kan tempatnya gitu kan, ini ada tempat yang bagus di tempat saya Ustadz gitu kan, yang di sana ternyata prospeknya lebih bagus. Dan sampai sekarang saya pernah juga ke sana, itu bagus usahanya, lancar restorannya segala macam. Usahanya restoran Arab itu ya. Dan yang keempat adalah analisis titik balik mundurnya usaha. Jadi itu kelihatan ya, biasanya dalam usaha awal-awal maju tiba-tiba dia turun. Nah itu kalian cari tahu tuh di mana, kapan, di mana, apa sebabnya dia bisa turun. Nah itu kalian analisis tuh, tanggal berapa, di hari apa itu dia titik balik dia mundur, usaha itu makin mundur, bisa dicek dengan laporan keuangan segala macam. Nah itu kalian tahu sebabnya dan kalian selesaikan dulu solusinya seperti itu. Pelajari kesalahan strategi yang pernah diterapkan sebelumnya. Jadi kalau dulu ada strategi misalnya kita naikin harga, ternyata itu nggak tepat ya. Ketika kita naikin harga, pesaing malah nurunin harga, itu kan jadi bumerang ya, bumerang. Jadi kita harus hati-hati, ada salah strategi. Jadi strategi itu nggak bisa dari internal sendiri aja ya. Kita merasa pasar kita udah kita kuasai, kita tiba-tiba naikin harga gitu kan, tiba-tiba ada pesaing baru dengan modal yang sangat besar, dia jual di bawah harga pasar. Nah itu hati-hati, jadi kita harus melihat pasar juga seperti itu. Yang keenam adalah benchmark pada perusahaan yang berhasil. Jadi kita harus belajar, makanya pengusaha itu adalah sosok yang selalu belajar ya, jangan pernah berhenti belajar ya. Kita studi banding lah dengan perusahaan yang mungkin dia pernah mau bangkrut tapi dia berhasil survive gitu ya. Tapi jangan taklid ya, taklid itu kita mengikuti secara buta, kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Minimkan pengeluaran, fokus pada perusahaan hutang. Jadi ini ya, minimkan pengeluaran. Jadi jangan sampai pengeluaran terlalu banyak, yang biasa segini kita kurangi sedikit gitu kan. Fokus pada perusahaan hutang, hutangnya segala lunasi ya. Jadi hutang ini dalam metode, dalam bisnis pun, bukan dalam agama kita aja, yang agama Islam saja itu emang harus segala lunasi ya, karena itu akan menjadi beban, bukan hanya beban bagi keuangan perusahaan, tapi juga jadi beban mental ya, beban mental, dan juga jadi beban di akhirat nanti kalau kita belum meninggal belum bayar hutang gitu kan. Pastikan zero defect quality, kualitasnya nggak ada yang defect, dan tidak ada aset yang tadi saya sebutkan, tidak ada aset yang kita punya tapi sia-sia. Kita punya karyawan tapi nggak kita manfaatkan, dia sia-sia namanya. Kita punya barang tapi nggak kita manfaat, dia sia-sia. Jangan sampai ada aset yang research yang kita miliki yang merupakan bagian dari perusahaan itu yang sia-sia. Yang terakhir adalah evaluasi strategi marketing untuk meningkatkan pendapatan. Mungkin kita bisa mulai dengan marketing digital segala macam ya. Mungkin selama ini kita konvensional, kita gunakan sekarang digital segala macam gitu ya. Kita harus mengikuti bagaimana perkembangan pasar ya, perkembangan pasar. Oke, ada beberapa jalan entrepreneur. Jadi ini ya, jadi entrepreneur itu kalau saat mengalami hal seperti ini, selalu ingat ya, dia selalu punya 3 sifat yang gak boleh lepas dari dirinya. Pertama, dia selalu merupakan orang yang selalu belajar ya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa kita udah selesai belajar, nggak pernah. Kita selalu belajar terus ya, baik belajar dari kesalahan diri kita sendiri atau belajar dari kesuksesan orang lain ya. Itu poinnya dulu ya, belajar dari dua tempat, yaitu dari kesalahan kita sendiri, oh salah saya di sini, berarti perbaiknya ini, atau kita belajar dari kesuksesan orang lain ya. Yang kedua adalah inovasi, jangan berhenti berinovasi. Banyak perusahaan yang gulung tikar karena dia nggak mau inovasi, kekeh sama sesuatu yang sifatnya klasik gitu kan. Padahal perilaku konsumen itu berubah ya, makanya perubahan itu membutuhkan inovasi. Yang ketiga adalah jeli melihat peluang ya, baik saat di ujung tanduk atau saat bangkrut ya. Dia harus jeli melihat peluang. Apa peluangnya? Peluang untuk nyari modal kah? Peluang untuk mencari ceruk pasar kah? Peluang untuk menerapkan strategi marketing apakah gitu? Itu kita harus jeli. Nah, kalau tiba-tiba bangkrut, nah gimana nih? Apa yang kita lakukan? Pertama, perkuat mental. Ya, pertama kalau sudah bangkrut ya sudah, kalau sudah bangkrut ya sudah lah gitu ya. Perkuat mental dengan ibadah dan doa. Pertama, sebagai orang Islam kita ibadah doa, semua ini pasti ada hikmahnya, semua ini ketentuan Allah, pasti Allah punya rencana yang lebih baik ke depannya. Itu yang pertama kali ya. Ini ada satu yang belum saya catat di sini ya. Jadi setelah kita ibadah doa, jangan lupa kita menolong orang lain. Ini ada satu yang miss ya, belum saya tulis ini. Jadi kalau dalam prinsip Islam itu ada namanya kalimah syariah dalam bahasa Arab. Dalam surat Muhammad ayat 7 ada ayat yang berbunyi intansullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Jadi
kalau kita mau ditolong sama Allah, pertama kali adalah kita menolong orang lain dulu. Itu emang rumus dalam Islam ya, rumus kehidupannya. Banyak pengusaha muslim ketika dia bangkrut, dia malah nolongin orang. Bukan dia minta tolong ya, tapi dia malah nolongin orang. Ketika dia menolong orang, maka pertolongan Allah akan datang dengan cepat. Nah, itu rumus dalam Islam ya. Karena kita kan ngomongin dalam Islam ya. Dan dalam hadis lain disebutkan Allah fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Menolong saudara itu gampang ya. Misalnya emak kita ngajak minta dikawanin ke pasar, ya udah dikawanin gitu. Itu kan nolong kan namanya kan. Ya, atau kawan kita lagi pengen usaha buntu, pengen usahanya apa, jadi kita bantuin berdasarkan pengalaman kita. Seperti itu kan nolongin orang. Intinya tolong orang dulu aja, nanti Allah yang akan menolong ya. Allah yang akan menggerakkan orang lain untuk menolong kita. Seperti itu. Oke, itu poin islaminya. Yang kedua adalah ketahui penyebab bangkrut. Apakah dari bagian produksinya, produknya itu kurang menarik, atau bagian dari marketingnya kurang tepat sasaran, atau bagian keuangannya ada masalah, ada korupsi segala macam ya. Itu kita cek. Yang ketiga adalah manfaatkan aset yang tersisa. Manfaatkan dengan cara apa? Pertama bisa dengan jual atau dengan sewa. Emang seperti itu ya. Yang penting menjadi aset itu jadi sumber income kembali. Yang keempat, tetap jaga silaturahim dengan intangible aset kita. Dengan karyawan, supplier, mitra bisnis dan lain itu jangan sampai lepas silaturahim ya. Karena itu adalah modal awal kita untuk membangun bisnis kembali. Yang kelima adalah fokus pada urusan hutang jika ada. Yang keenam adalah hidup sederhana ya. Karena dulu mungkin saat kaya kita banyak foya-foya gitu kan. Kita minimkan pengeluaran, banyak sumber pendapatan ya. Jadi mulai kita minimkan, sumber pendapatan kita perbanyak ya. Mungkin dari jasa tadi saya bilang ya, dari jasa, produk substitusi, produk komplementer, atau kita buka usaha lainnya ya. Yang penting sumbernya kalau bisa jangan 1, 2, 3, 10 kalau bisa ya. Ya, 10 ya. Yang ketujuh adalah konsultasi, belajar lagi dari yang pernah bangkrut. Nah, ini juga ya, konsultasi belajar gitu kan. Yang kedelapan yang paling bagus, yang ini salah satu metodenya adalah membuat brand baru ya. Membuat brand baru. Ini banyak dulu perusahaan-perusahaan yang bangkrut dia buat brand baru ya. Contohnya dulu zaman saya kecil tuh ada Ajinomoto. Ajinomoto itu dia kena isu babi ya, isu babi. Dan itu banyak orang nggak mau pakai Ajinomoto lagi. Ya, itu bumbu dapur ya, apa namanya itu? Micin. Jadi itu banyak orang nggak pakai Ajinomoto lagi. Waktu itu yang mempromosikan Ajinomoto itu biasanya ya kalau kita lihat iklan TV biasanya kan banyak cewek-cewek gitu ya. Karena orang lebih suka lihat iklan yang isinya cewek-cewek gitu kan. Tapi itu kurang islami ya. Ini saya disclaimer itu kurang islami, itu nggak bagus. Nah, ketika ada isu babi di Ajinomoto ini, banyak orang yang nggak mau pakai Ajinomoto lagi. Jadi karena orang Indonesia itu sangat apa ya? Kalau masalah makanan, apalagi ada babinya makanan itu biasanya udah tinggal itu nggak bakal laku lagi lah gitu kan. Tapi Ajinomoto pinter. Dia langsung bergerak cepat gitu kan, dia minta sertifikasi halal dari MUI, dia minta izin dari BPOM segala macam, jadi sertifikatnya lengkap gitu kan, dilengkapi semua apa yang diminta sama Majelis Ulama Indonesia, terutama lembaga halalnya diminta. Setelah itu dia buat iklan baru, tapi yang mengiklankan itu bukan cewek-cewek lagi seperti awal ini, tapi seorang ulama. Ya, seorang ulama segala macam. Jadi dibuat semacam tagline baru, logo baru segala macam. Itu dibuat logo baru segala macam. Dan dia buat produk-produk komplementer yang banyak. Jadi orang nggak terlalu tahu itu Ajinomoto gitu kan. Ada buat brand-brand baru yang banyak sehingga orang nggak tahu kalau itu Ajinomoto lagi. Ya. Karena brand itu kan kayak bekas ya di otak ya. Jadi kalau dia nggak diubah, walaupun produknya sama, itu orang akan tetap bilang ini tetap haram gitu. Padahal dia udah ada sertifikat halalnya gitu kan. Tapi karena brandnya masih brand lama, orang akan menganggap itu masih haram gitu kan. Akhirnya dibuat brand baru untuk menutupi brand-brand lama yang dianggap haram tadi. Jadi gitu ya. Jadi sekarang orang masih banyak yang banyak produk Ajinomoto ya. Walaupun dengan nama brand yang berbeda gitu kan. Oke. Nah, ini ada 3 hal yang harus kalian jaga. Jadi kalau saat bangkrut ini, jagalah 3 hal ini. Pertama adalah jaga Allah, jaga iman ya. Karena Allah lah yang zat yang maha kaya, zat yang maha pemberi rezeki, dan zat yang maha memberikan kita kekuatan mental ya. Zat yang menggerakkan orang lain untuk menggerakkan customer untuk bisa beli produk kita itu Allah semuanya ya. Tapi jaga Allah, jaga salat kalian, jaga zakat kalian, jaga
Islaman kalian, keimanan kalian gitu kan, tetap dalam lindungan Allah SWT. Karena kalau kita sudah jaga Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Seperti itu poinnya. Yang kedua adalah silaturahim, jaga customer kita, employee kita, tetap jaga silaturahim dengan mereka. Yang ketiga adalah mitra bisnis, tetap termasuk investor kita, supaya kita pada selain itu jangan pernah putus hubungan ya. Kalau bisnis kita benar, bangkrut dengan cara yang mungkin karena dia musibah, bencana alam, corona gitu, orang maklum lah, insya Allah orang maklum ya. Tapi kalau karena korupsi itu akan merusak citra dari kita sendiri. Tapi kalau kita tetap amanah, insya Allah orang masih tetap percaya sama kita, seperti itu. Ini ada menurut Yusuf Hadi, ini salah satu quote yang cukup bagus menurut saya. Masa resesi itu maksimal adalah 90 hari. Misalnya kalian bangkrut gitu kan, dinyatakan bangkrut. Bangkrut tadi kan ingat ya, definisi di awal adalah saat kewajiban perusahaan lebih besar daripada aktifannya. Itu masa resesinya adalah 90 hari. Selama masa resesi ini, kalau kalian nggak bisa menjaga value dan revenue perusahaan, berarti kalian udah siap-siap gulung tikar itu. Tapi kalau dalam selama 90 hari ini kalian masih bisa menjaga nilai perusahaan, bisa menjaga kualitas produknya, dan bisa menjaga pendapatannya itu, cash flow-nya masih bisa terjaga gitu kan, masih bisa gaji karyawan segala macam, berarti kalian masih punya prospek ke depannya ya. Jika dua hal tersebut tidak bisa dijaga, maka bisnis lebih baik dibangkrutkan. Kalau seandainya selama 90 hari tidak bisa dijaga, lebih baik dibangkrutkan, lebih baik buat usaha baru atau buat brand baru. Jadi dua hal ya, ada value, ada revenue. Revenue itu pendapatan, value itu nilai. Jadi kalau dua hal ini nggak bisa dijaga, ya udah bangkrutkan aja. Sama kalau kayak kasus Barcelona tadi ya, walaupun dia udah selama dia utangnya banyak 7,9 T gitu kan, tapi dia value-nya masih tinggi. Barcelona, semua orang tahu Barcelona, ya punya nilai yang unggul gitu kan, fansnya masih banyak gitu kan, revenue-nya masih ada gitu kan, artinya dia belum bangkrut, artinya sekarang masih eksis. Tinggal dia kalau kita lihat strategi Barcelona ketika mengalami kebangkrutan, dia langsung melakukan reorganisasi ya, pelatihnya diganti ya. Dulu pelatihnya siapa ya, pelatihnya tuh Ronald Koeman yang nggak salah ya, diganti menjadi Xavi Hernandez. Sekarang maju, beli striker baru Aubameyang ya, yang di Arsenal dibeli. Sekarang alhamdulillah sekarang bagus ya, bahkan sekarang cukup naik ya di klasemen di Liga Spanyol juga naik, dan sekarang juga lagi fokus di Liga Eropa ya, di Piala Eropa. Jadi gitu ya, jadi itu adalah karena dia masih punya value, punya revenue, maka Barcelona sekarang masih bisa tetap jalan walaupun pernah dinyatakan bangkrut seperti. Jadi gitu ya, sama dengan usaha kita seperti itu. Oke, nah ini bonus. Jadi dalam Islam itu juga ada namanya definisi bangkrut. Bahasanya kalau dalam Islam namanya muflis. Apa? Muflis, M-U-F-L-I-S. Muflis itu artinya bangkrut. Orang yang bangkrut dalam Islam namanya muflis. Ini saya sampaikan aja. Jadi dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, tahukah kalian siapakah muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Nabi bertanya kepada sahabatnya. Para sahabat menjawab, di kalangan kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya dirham dan nggak punya harta benda. Ya. Maka Nabi bersabda, ini adalah definisi bangkrut dalam Islam. Ya, orang yang muflis di antara umatku adalah orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah, sholatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, tapi ya dia punya banyak pahala ya, punya banyak aset gitu kan semua. Tapi di samping itu dia juga membawa dosa, berupa makian pada orang ini, menuduh yang ini, menumpahkan darah, serta menyiksa yang ini, lalu diberikanlah pada yang ini sebagian pahala kebaikannya juga pada yang lain. Artinya pahala sholatnya, pahala ibadahnya, puasanya yang sekarang lagi Ramadan gitu kan, itu diberikan kepada orang yang pernah dia siksa, diberikan kepada orang yang pernah dia gibahi, diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi gitu kan. Maka sewaktu kebaikannya habis, sewaktu pahalanya habis, padahal dosanya belum selesaikan, maka diambillah dosa-dosa mereka, orang yang pernah dia zolimi, orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia dimusuhi, dia maki gitu kan, dia hina gitu kan. Diambillah dosa-dosa dari mereka, ditimpakan kepada dirinya, kemudian dia dihempaskan ke dalam api neraka. Ini adalah orang-orang yang bangkrut dalam Islam. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi apalagi sekarang bulan puasa gitu kan, kalian kita ibadah banyak, tapi ibadah itu jangan diikuti dengan keburukan, dengan makian, dengan gibah, dengan zoliman ya. Karena ibadah kita sia-sia nantinya. Sama kalau kalian usaha gitu kan. Kalau kalian usaha ya kalian menguntungkan
kalian maju gitu kan, tapi kalau kalian majunya dengan berjalan di atas penderitaan orang lain, itu nggak benar ya. Banyak perusahaan yang dia untung tapi masyarakat sekitarnya buntung. Nah, itu yang nggak benar. Itu yang nggak islami sama sekali ya. Karena pasti ada pembalasan di hari akhir ya. Di hari akhir ya, pasti ada pembalasan. Pasti ada. Di dunia mungkin ada pembalasan, mungkin Allah ngasih pembalasan lewat anak-anaknya, hartanya dia nggak berkah gitu kan, anaknya jadi nakal gitu kan. Itu banyak, kita lihat banyak orang kaya tapi anaknya malah nakal, susah sekali untuk diajak untuk bisnis, malah mereka susah sekali gitu kan, diajak untuk sekolah males dia. Itu mungkin ada masalah di harta kita ya, ada masalah di harta kita. Jadi hati-hati, setiap keburukan, kejelekan, walaupun kalian melakukan kebaikan sebelumnya, itu tetap tidak akan, itu bisa menghapus kebaikannya. Sama ya, keburukan juga bisa dihapus dengan kebaikan, asal kebaikannya lebih banyak ya. Intinya di bulan puasa ini saya ingin menyampaikan, hindari perbuatan yang menzalimi orang, perbuatan yang memaki orang, perbuatan yang menyiksa orang segala macam, itu kita hindari semuanya, agar usaha kita juga berkah dan pahala kita juga bisa maksimal di sisi Allah SWT. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saja, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.